Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Masyarakat muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya tidak ada kata yang paling indah pada subuh hari ini, puasa yang ke-11 insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, mengantar kita semuanya di masjid ini untuk kita ruku dan sujud, untuk kita sama-sama merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita siapkan dari mulai tadi malam kita qiyamul lail, kita jalan, kita naik mobil, kita naik Honda yang tentunya kita iringi dengan ungkapan-ungkapan thayyibah, sampai-sampai kita masuk ke masjid ini dengan kaki kanan dan kita selipi dengan doa, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tanda-tanda keterbukaan hati kita untuk menerima seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita siap untuk memperjuangkannya, karena dari awal kita malam sudah diincar oleh setan Allah. Jangan engkau ke masjid, jangan engkau sujud dan ruku, jangan engkau mendekat-dekat. Itu adalah memang kerja setan Allah. Dan kita tahu persis bahwa itu adalah yang akan kita hadapi. Maka dari itu Bapak jemaah berbahagia, bentuk doa yang tadi kita sampaikan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Rasa-rasanya setelah kita masuk ke rumah Allah ini, ke masjid ini, kita tidak duduk, tapi kita langsung kita melaksanakan sholat 2 rakaat qabliyah. Dan kita tahu persis bahwa 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar itu nilainya lebih besar, lebih agung daripada dunia dan seisinya, termasuk diri kita. Dan sini aja cukup, Pak.
Tidak usah panjang lebar yang selama ini kita peragakan, yang selama ini kita upayakan di rumah Allah ini adalah sudah luar biasa. Apalagi kita istiqomah dari mulai hari pertama subuh puasa ini sampai detik ini sungguh luar biasa. Kita nggak pernah absen, dan itu yang kita upayakan dalam hidup dan kehidupan ini. Masa muslimin, sidang jamaah subuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebenarnya saya bukan tahu siapa. Silaturahim, belajar berislam yang baik. Kita berupaya selama ini di hidup di dunia ini jelas dan sangat jelas bahwa kita akan ketemu dengan Allah SWT. Itu pasti. Tinggal kita mempersiapkan diri. Apakah kita sudah siap untuk memenuhi Allah SWT? Itu yang paling penting. Tahun kemarin kita masih ketemu dengan Pak Imam. Rupanya ada informasi dari Ustadz Hamzah, beliau sudah mendahului kita. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah, dijembarno kuburi, diampuni dosa-dosa semuanya, Pak. Dan kita yakin beliau adalah termasuk hamba Allah yang diambil oleh Allah Ta'ala duluan daripada kita, surga yang beliau janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masa muslimin jamaah berbahagia, ini tantangan yang sungguh kita rasakan pada saat ini. Dikala kita sama-sama merasakan bahwa kenikmatan itu sudah ada di hadapan kita, tapi rupanya tantangan itu menyertainya pada kita. Gimana doa Nabi Yunus yang selama ini juga kita baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sederhana sebenarnya ungkapan ini. Pada waktu Nabi Yunus dalam kondisi gelap gulita, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Apa yang menyebabkan awalan saya kepada mereka, pada Nabi Yunus alaihissalam? Hanya gara-gara meninggalkan dakwah yang pada akhirnya, pada ujungnya dicari. Umatnya juga mencari beliau. Pada waktu dalam kondisi gelap itu, Masya Allah mengingatkan kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan di situ diungkapkan terus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada 30 kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang sungguh maha dahsyat, maha dasar. Dan itu yang sering kita sampaikan, sering kita lakukan, sering kita renungi dan kita hayati dan kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, bapak-bapak yakin dan hakul yakin bahwa di kondisi apapun juga kita selalu melafazkan lisan la ilaha illallah, mentiadakan la ilaha
kepada Allah. Makanya kehidupan hidup itu ada 4 yang perlu kita sama-sama rasakan, istiqomahkan. Pertama, lillah. Wujud daripada la ilaha illallah diwujudkan dalam hati kita yang paling dalam, kita rasakan, kita nikmati, dan kita praktekkan. Di situ ungkapan itu tidak ada otak dan pikiran kita untuk benci kepada siapapun, hatta orang yang membenci kita. Kita senyum pada mereka karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Lillah. Hidup tanpa lillah. Lil, bawa jamaah berbahagia. Kita sadar pada diri kita ini di dalam genggamannya. Kenapa juga masih mencoba melenceng dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang kita rasakan di lingkungan yang ada. Kita yakin la ilaha illallah lillah, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan itu setan tidak pernah lepas untuk mencoba memporak-porandakan kita punya keyakinan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Makanya berat kalau kita lihat tak benteng dengan tauhid dan akidah yang kuat. Nah, dalam suasana puasa ini memungkinkan itu untuk kita menghidupkan lillah, 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 lillah. Hatta kita mau makan aja tidak lillah, maka makanan itu dalam kondisi bersamaan dengan syaitan. Kita buktikan. Entah kita mau makan kurma 1 biji, 2 biji, 3 biji dan seterusnya, tapi tanpa lillah, maka nilai daripada kurma 1, 2, 3 biji itu tidak ada membias dalam hati rohani kita yang paling dalam. Kita nggak akan bisa khusyuk kita sholat, nggak khusyuk. Makanya Bapak jamaah berbahagia, kita hidup ini rasa-rasanya harus banyak menangis karena banyak dosa kita, karena bukan karena Allah yang kita upayakan, bukan karena Allah. Coba bayangkan, Pak, kadang-kadang tadi masih dengar juga suara HP. Lebih mementingkan HP daripada panggilan Allah. Jujur saja kita, jujur saja. Sebenarnya suasana puasa seperti ini adalah betul-betul dirasakan bahwa HP itu kita tinggalkan. Dalam arti panggilan Allah itu nomor 1, lillah. Yang ada sebaliknya, dan ini kita rasakan pribadi saya sendiri. Justru malah kecenderungan untuk setan yang gepeng itu selalu menomorsatukan daripada yang lain. Lillah. Dari doa Nabi Yunus, lahirlah lillah, hanya karena Allah. Yang kedua adalah billah, bersama dengan Allah. Nah, untuk mewujudkan kita bersama dengan Allah ini tidak juga ringan, tidak ringan. Makanya seluruh lini kehidupan Bapak jamaah berbahagia, kita harus upayakan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita merasakan nikmatnya ruku, nikmatnya sujud, nikmatnya i'tidal, di mana kita awal dengan pada waktu kita doa istiftah. Semuanya karena Allah. Tapi betulkah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang timbul bermasalah pada kita. Karena kita bertakbir sudah, bukan takbir ini langsung setan juga langsung lari, tidak. Kesempatan pada waktu kita takbir itu, setan juga ikut juga terlibat di situ. Setan juga ikut terlibat di situ. Tapi pada waktu itu kita rasakan bahwa memang takbir kita inna sholati wa nusuki, ini kan kita hafal semuanya.
Makanya kalau kita rasakan ungkapan-ungkapan yang kita baca pada waktu sholat itu, maka akan melahirkan satu kekuatan yang maha dahsyat. Apa kekuatan kita? Setelah kita salam ke kanan, ke kiri, dan kita dalam proses perjalanan dalam kehidupan sehari-hari itu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar Pak, kalau ayat yang sering kita dengar setelah tarawih, setelah salat isya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam. Syiyam dengan saum itu beda. Kalau syiyam itu sekedar syiyam itu menahan makan, minum, dan ketemu istri pada waktu siang. Tapi saum lain itu lebih dalam kajiannya, meninggalkan seluruh apa yang dari ujung rambut sampai telapak kaki yang membatalkan daripada, yang mengurangi nilai-nilai daripada puasa itu. Substansi daripada saum itu adalah lebih tajam, lebih mendalam daripada siang. Di situ melahirkan takwa. Tapi kalau yang saum tadi itu, dia merasakan bahwa memang siang hari ini tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan ketemu dengan istri pada siang hari, tapi lebih dari itu adalah mensiangkan seluruh apa yang ada pada diri kita. Dan ini tidak mudah. Cuma berbahagia. La ilaha illallah tadi itu melahirkan yang ketiga, bismillah. Selalu menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan setiap detik. Makanya dikatakan pada surat Al-Isra dikatakan bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu qiyamul lail al-tarawih itu akan bisa melahirkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, tempat yang terpuji ini apa? Yang pada saat ini kita tinggal berapa hari lagi kita akan ditinggal oleh bulan puasa ini. Kita raih, kita tahu. Kita upayakan gimana supaya nanti kita dapat maqam mahmudah pada diri kita. Ya, ini adalah hati. Jangan berbagi. Yang keempat, la ilaha illa, yang doa Nabi Yunus tadi, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Saya serahkan semuanya bahwa ini adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak jemaah berbahagia, sebenarnya ada dua hal yang tidak kita risukan. Sebenarnya amal kita, puasa kita, ya, sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, tahajud kita, itu kalau dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita malu sebenarnya. Semuanya itu nggak bisa menutupi apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya ada dua hal. Karena kita optimis bahwa rahmat Allah dan syafaat Rasulullah itulah yang kita raih selama ini dan detik ini. Kalau bukan ini Bapak jemaah berbahagia, sebenarnya nggak bisa itu dengan puasa yang selama ini kita laksanakan. Karena rahmat Allah inilah kita semangat untuk berkarya dan berupaya. Betul Pak. Saya kadang-kadang merasakan ya Allah ya Rahman, sudah banyak ini sholat kita, ya puasa dan seterusnya ini. Kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, tidak ada apa-apanya. Dan syafaat Rasulullah SAW, makanya kita sering mewiridkan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat. Jangan kita lepas. Makanya saya titip pada pribadi saya sendiri. Marilah Pak, dalam sisa-sisa puasa ini kita selalu ada di dalam hati kita Al-Quran. Sekarang sudah menjamur di Indonesia ini, namanya rumah Quran. Tapi lebih indah lagi bahwa kita di tempat kita ini, di hati kita ini ada Al-Quran. Quran yang berjalan. Pernah Aisyah ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, gimana sih akhlaknya Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah apa yang kau baca di Al-Quran itu, itulah Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan kita ya detik-detik akan ditinggalkan daripada Ramadan ini, masih ada waktu. Maka dimanapun kita berada, kita upayakan baca Quran. Paling tidak setelah kita salat 5 waktu, ada 5 ayat yang kita baca, 10 ayat kita baca, terus. Nggak usah kita memburu khatam, tapi kita hayati di balik daripada ayat-ayat Allah itu. Jamaah berbahagia, doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka. Di situ ada ucapan subhanaka. Sampai Nabi Yunus AS bisa keluar dimuntahkan dengan izin Allah itu. Ungkapan subhanaka. Masih ya Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita juga seperti itu Pak. Kita tuh upayakan gimana supaya la ilaha illallah nancap pada diri kita, dan subhanallah itu ada pada diri kita. Selalu ada. Makanya kalau orang yang ada pada dirinya itu subhanallah, maka tidak ada kesempatan lisan kita, hati kita untuk iri, dendam, dengki pada siapapun. Tidak ada. Yang ada adalah hadis urusan kita bimbing sendiri. Nah, bimbing ini jangan sampai kita terlena, karena setan juga tidak pernah juga istirahat. Nah, momentum puasa ini hanya mengantar. Coba Pak, biasanya kalau dohor itu di hari yang lain, ada bulan lain, itu kan berapa orang aja yang hadir. Tapi di puasa ini cenderung untuk ke masjid, cenderung untuk berjamaah itu luar biasa. Yang disayangkan setelah lebaran bulan Syawal itu lambat lalu turun pada akhirnya tidak ada. Ini disayangkan. Makanya haji itu adalah atau umroh nikmat pada kita ketemu dengan Ka'bah. Tapi setelah kita pulang dari sana itu kembali lagi semula ke Indonesia. Disayangkan. Seperti ini juga puasa. Selama 1 bulan kita betul-betul merasakan memang kita sujud kita luar biasa, rukuk kita luar biasa, doa kita luar biasa, sedekah kita luar biasa, semuanya luar biasa, dan semangat kita. Nah, kesemangatan ini sayangnya dan idealnya ada kita pupuk sampai di tahun depan. Ini termasuk betul-betul mabrur, betul-betul menerima atau dapat malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya betul-betul orang yang zalim, ya Allah. Saya zalimi diri sendiri, ya Allah. Saya mencoba untuk menzalimi mata saya, ya Allah. Hidup saya, mulut saya, telinga saya, hati saya. Selalu dihantui hal-hal yang cenderung untuk kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Jemaah berbahagia kita, selalu kita dibimbing oleh Allah lewat hati kita hanif yang lurus. Kita harap semoga kajian pada subuh hari ini untuk pribadi saya Pak, semoga bermanfaat bagi Bapak semuanya. Sekaligus kita doakan dan kita berdoa semoga Allah SWT masih memberi kesempatan di hari berikutnya sampai kita lebaran nanti dalam keadaan fitri, kita suci daripada hati, telinga, mulut, mata, dan nafas kita selalu mengatakan la ilaha illallah, diucapkan dalam hati yang dalam,
kemudian subhanallah, dan kita merasa dolim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa ini barangkali Pak, ya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita dalam puasa ini kita tata hati kita dengan Al-Quran. Al-Quran ada pada diri kita setiap saat dan setiap detik. Kalau Al-Quran itu, makanya saya Ramadan nanti menjadi Quran, pertama Al-Quran. Quran kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di detik ini juga, di puasa ini juga, dan insya Allah kita akan keluar daripada Ramadan ini. Kita akan istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid ini. Terima kasih. Dan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.